Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita, pembacaan kitab fikih matan takrib, al-matnu atau matnul ghaya wat taqrib, yang pada malam hari ini kita mulai bab baru setelah bulan Ramadan kemarin kita terakhir bertemu ya. Di malam hari ini kita masuk di Kitabul Haji, bab tentang haji. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang haji ini bisa dibuat ringkas, bisa dibuat sebentar, tapi bisa juga dibuat lama. Dan pembicaraan tentang haji ini juga bisa bicara tentang haji itu sendiri, maksudnya hanya fokus ke haji saja, atau juga pembicaraan ini nanti bisa kita luaskan juga ke pembicaraan tentang umroh, karena antara haji dan umroh ini adalah dua ibadah yang berbeda walaupun ada kemiripan. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat, nanti saya akan berusaha juga di dalam penjelasan tentang haji ini, saya juga nanti akan berusaha menjelaskan tentang umrohnya, supaya nanti dua-duanya dapat gitu ya. Dan karena mengingat pelaksanaan ibadah umroh saat ini lebih memungkinkan dan lebih mudah untuk digapai daripada pelaksanaan ibadah haji, terutama dari sisi kemungkinan kita berangkatnya gitu ya. Kalau umroh bulan ini atau bukan ini, bulan awal musim nanti misalnya Agustus atau akhir Juli misalnya, itu sudah bisa dimulai dan setiap waktu bisa kita berangkat umroh. Tapi kalau haji ini agak susah. Haji reguler di Indonesia, masa tunggunya kalau kita daftar tahun 2024 ini, masa tunggunya bisa 20 tahun ke atas, 25 tahun. Jadi kalau sekarang ini misalnya bapak-bapak umurnya 50 tahun, kalau mau daftar reguler normalnya berarti kemungkinan umur 70-an berangkatnya gitu. Ini haji reguler, setorannya masih 25 juta masih setorannya. Nanti pelunasan menunggu waktu berangkat. Pelunasan tahun ini sekitar 20 jutaan, 27 jutaan pelunasan untuk tahun ini. Yang tahun ini rata-rata berangkat yang daftar 2012. Jadi 2012 kemarin masa tunggunya masih 12 tahun. 2024 ini masa tunggunya hampir 24 tahun juga. Ada solusi lain yang bisa digunakan, misalnya haji plus, kuota haji plus, dan ini visanya visa haji. Dia mungkin bisa berangkat dalam kurun waktu 5 tahunan.
tapi biayanya 200 jutaan ke atas. 200 jutaan ke atas, tergantung nanti program yang diambil di tahun keberangkatan. Kalau programnya yang lemak-lemak, biasanya mereka bermain di $15.000. $15.000 kalau sekarang ini $1 sekarang ini sudah hampir 16.000 ya, atau bahkan 16.000 sekarang ini. Berarti kalau bermain di angka $15.000 ada di 240 juta berarti. Jadi ini haji plus. Kalau haji furoda bisa daftar tahun ini dan bisa juga berangkat tahun ini. Tetapi haji furoda ini dia dua kelemahannya. Satu, visa itu belum tentu keluar. Jadi walaupun kita sudah daftar dan kita sudah setor, bisa jadi visa itu keluar, bisa jadi tidak. Jadi sudah banyak beberapa contoh dari masyarakat kita yang ambil haji furoda, akhirnya visanya tidak keluar. Memang duit kembali, cuma visa tidak keluar. Gara-gara visa tidak keluar, akhirnya duit kembali. Ini kelemahan yang pertama. Jadi belum tentu keluar visanya. Yang kedua, kelemahannya adalah furoda ini mahal. Furoda ini bermain di $20.000 ke atas. Kalau kita ambil misalnya angka $21.000 misalnya, sekarang ini dikali 16 sekitar 336 juta. 336 juta. Sekitar itu ya. Bisa jadi lebih mahal. Bisa jadi 350, bisa jadi hampir 400 gitu kan. Nah, yang jelas ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya kita punya ikhtiar, bahasanya ya, kita punya ikhtiar. Walaupun selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada suratan, kata orang sini ya, ada suratan yang dimaksud maksudnya adalah kalau memang di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala kita berhaji, yang mudah-mudahan sampai haji. Tapi sekurang-kurangnya ada ikhtiar. Ini seputar haji sekarang ini. Nah, berikutnya beredar di masyarakat kita, pergi haji daftar tahun ini, berangkat tahun ini juga, tapi harganya murah. Kalau furoda tadi itu haji resmi, visa resmi, daftar tahun ini, berangkat tahun ini, harganya 300 ke atas, 350, 330, 380 dan seterusnya. Tapi nanti biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu akan mendengar ada haji daftarnya tahun ini juga, berangkatnya tahun ini juga, tapi harganya di bawah 200, 150, 160. Nah, kemungkinan ini visanya bukan visa haji, tapi visanya visa ziarah namanya. Visa ziarah itu visa berkunjung, visa berkunjung. Nah, bagaimana dengan haji visa ziarah ini? Yang jelas pemerintah kita Republik Indonesia tidak menganjurkan untuk melakukan perjalanan haji menggunakan visa ziarah. Pemerintah Indonesia tidak menganjurkan. Berikutnya, pemerintah Saudi Arabia juga tidak menganjurkan. Bahkan pemerintah Saudi Arabia juga membuat aturan yang kedapatan pergi haji menggunakan visa ziarah nanti dideportase, dipulangkan, dan diantara sanksinya adalah tidak boleh masuk ke Saudi Arabia dalam kurun waktu 10 tahun. Nanti namanya akan di blacklist dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, sekarang pertanyaan fikihnya, apakah haji visa ziarah ini sah atau tidak? Gimana kira-kira menjawabnya? Hah? Jawaban fikihnya wallahu taala alam bisawab, saya lebih condong ke pendapat hajinya sah, tetapi dalam waktu yang bersamaan
dia berdosa. Hajinya sah, tapi dalam waktu yang bersamaan dia berdosa. Ini mirip seperti kasus orang sholat maghrib misalnya, tapi pecinya hasil mencuri misalnya. Gimana kira-kira hukum sholat maghrib? Pecinya hasil mencuri, sholat maghribnya sah, mencuri peci dalam waktu yang bersamaan dia berdosa. Gimana dengan misalnya orang yang sholat lagi, tapi banyu wudhunya, air wudhunya bukan air yang halal, dia air ngambil punya wong ndak izin lagi misalnya ya, itu gimana sholatnya? Sholatnya sah, tapi dalam waktu yang bersamaan dia berdosa. Jadi hajinya sah, tapi dalam waktu yang bersamaan ya'sam fa'iluhu. Ini yang saya baca di sebagian fatwa para ulama. Tapi berkembang belakangan ini kan katanya orang kita nyebutnya hajinya nggak sah gitu ya. Ya bisa jadi ini sifatnya pendapat, tapi saya pribadi lebih condong ke hajinya tetap sah, tetapi dalam waktu yang bersamaan dia berdosa. Ya atas nama apa? Atas nama ustadz lah kira-kira ya. Yang seperti ini saya tidak rekomendasi. Kalau ada yang mau melakukannya, yaitu sifatnya pilihan pribadi, silahkan bertanggung jawab dengan pilihan masing-masing, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di mukadimah dulu. Karena haji agak sulit dari sisi keberangkatan, maka memungkinkan bagi kita untuk memulainya dengan umroh terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau ada orang yang bertanya, apa hukum umroh dan apa hukum haji? Di dalam mazhab Syafi'i, hukum umroh itu wajib tetapi tidak mengurangi atau tidak menghilangkan kewajiban haji. Hukum umroh dalam mazhab Syafi'i wajib tapi tidak menghilangkan kewajiban haji. Nomor dua, hukum berhaji sudah pasti wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup, dan ini ijma para ulama. Yang nomor dua ini ijma para ulama. Nah, jadi bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang misalnya ada duit nganggur ya, untuk makan dan minum ada, untuk rumah bayar kontrakan atau bayar cicilan rumah misalnya sudah ada, untuk anak sekolahan bayar SPP, bayar UKT, bayar semesteran ada. Berarti kan kewajiban-kewajiban pokok sebagai kepala rumah tangga ini sudah selesai sebenarnya, yang pokok-pokoknya sudah selesai. Nah, kalau ada, mulailah untuk merencanakan, misalnya boleh dua, boleh langsung ke daftar haji atau boleh pilih umroh terlebih dahulu. Mana saja yang didahulukan, semuanya bagus, tidak ada yang tidak bagus, semuanya bagus, mana saja yang didahulukan. Nah, karena umroh ini di dalam mazhab Syafi'i hukumnya juga wajib, jadi kita butuh merencanakannya agak serius, Tapi kalau memang makan dan minum kita juga masih sulit, boleh nanti umrohnya, nanti hajinya. Kalau rumah atau kita bayar kontrakan atau kita bayar cicilan rumah juga masih susah, ngijo ke per bulannya, boleh juga umroh dan hajinya ditunda dulu, karena kebutuhan tempat tinggal itu juga menjadi nafkah prioritas dalam urusan nafkah keluarga ya. Jadi sandang, pangan dan papan ini juga bagian dari nafkah prioritas. Boleh kita menunda umroh gara-gara misalnya
punya tagihan rumah, boleh ditunda. Tapi sekarang ini kan tagihan rumah kan, kalau dia ambil KPR-nya panjang, kan ritmenya bisa disesuaikan. Kalau KPR 15 tahun, 20 tahun, misalnya sekarang ini 1 jutaan misalnya, ya, kita anggap 1 juta misalnya per bulan. Kalau seandainya bayar KPR 1 juta per bulan ini ada lokaknya, sisanya boleh ditabung buat buat umroh. Jadi ini yang saya maksud dengan kita butuh merencanakannya agak serius supaya kita punya target kira-kira kapan ya saya pengen juga melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, boleh kita berharap ibadah umroh dan haji gratis, boleh. Tetapi kata Kiai Haji Bahauddin, ya, ini saya sepakat dengan beliau, saya setuju dengan beliau. Kata Gus Bahauddin, kata Gus Baha begini, saya berkali-kali ditawari orang haji dan ditawari orang umroh gratis, tapi saya belum jawab. Bukan saya nggak mau, tapi kata Gus Bahauddin, umroh gratis itu pahalanya akan berada di bawah pahala umroh yang berbayar. Itu harus dipikirkan. Jadi jangan merasa iri misalnya dengan orang yang umrohnya gratis, kita umrohnya bayar. Yang umroh bayar itu lebih full pahalanya insya Allah. Yang gratis cara gratisan kan cara gratisan. Yang haji juga sama, yang haji gratisan dengan yang haji berbayar, insya Allah pahala haji yang berbayar lebih besar dari yang haji gratisan. Ya, kata Gus Bahauddin, bukan saya tidak galak dengan umroh, galak saya umroh gratis, galak. Cuma bagi saya pribadi ini tawaran yang biasa-biasa baik. Kira-kira beliau pengen ngomong cak itu. Ini tawaran yang biasa-biasa baik, tidak spesial nian gitu kan. Nah ini ya kalau ada lokal yang gratis ya mbak tidak jadi masalah kan. Cuma kalau nak nunggu yang gratisan nian, jangan sampai mengurungkan niat kalau memang kita ada tabungan-tabungan yang sifatnya bisa kita pakai. Jadi ini namanya hukumnya wajib tapi tidak menghilangkan kewajiban haji. Orang yang sudah melaksanakan ibadah umroh, dia tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, apakah otomatis dia sudah melaksanakan ibadah umroh? Seharusnya iya. Apalagi kalau menggunakan jenis haji yang biasanya dipakai oleh orang kita. Orang kita menggunakan jenis haji tamattu. Haji tamattu itu normalnya berangkat ke Saudi Arabia jauh sebelum bulan haji, umrah dulu. Setelah umrah, selesai umrah, mereka bersenang-senang dulu sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah, menunggu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, senang-senangnya ini dalam bahasa Arab disebut dengan at-tamattu. Itu namanya bersenang-senang. Orang kita itu hajinya itu seneng gitu, hajinya itu bersenang-senang. Lamolah senang-senangnya daripada ibadahnya, daripada ibadah haji dan umrohnya ya. Umroh itu selesai setengah hari, itu selesai 5 jam 6 jam pelaksanaan ibadah umroh itu selesai. Kalau kita dari mikot yang paling dekat ya, kalau kita mikotnya, kalau kita masuk ke Saudinya dari Madinah dulu, memang agak jauh. Dari Bir Ali ke Mekah ini sudah berjarak 6 jam perjalanan bus. Setelah itu istirahat dulu di hotel segala macam, mungkin kita butuh waktu 12 jam sampai 13 jam kalau start umrohnya dari Madinah misalnya. Tapi kalau start umrohnya dari mikot yang paling dekat, Masjid Aisyah, itu bisa 2 jam, bisa 3 jam bisa. Selesai umroh, habis. Senang-senang. Jamaah haji Indonesia senang-senang, jalan-jalan, nyari makan, nyari belanjoan. Kalau yang merokok gitu. Makanya jamaah haji Indonesia ini banyak bawa rokok kayak di koper-kopernya ini kan. Kalau diperiksa
oleh bandara Saudi, tergantung nasib-nasiban. Kalau tukang pemeriksanya ini agak cerewet dikit, bukan agak cerewet, dia ini ada peluang, katanya rokok Indonesia itu dikenal lemak sebenarnya. Jadi orang luar sana juga mengakui rokok di Indonesia ini kategorinya lemak. Mungkin banyak ada yang iseng, yang ini tidak usah diizinkan, kita mbak gitu kan. Mungkin ibaratnya manusia kan, di mana-mana manusia ada dua galau kan, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Dia mbaknya lah rokok Surya misalnya kan, mau sepak, mau 2 pak. Ya bapak-bapak kalau jemaah haji banyak bawa rokok itu kan. Kalau rokok Seven mungkin tidak dibawa mungkin. Rokok Seven. Kalau rokoknya Surya, Ji Samsu, mungkin baik dembek kawan-kawan di sana kan. Dan seterusnya, yaitu bersenang-senang namanya. Setelah bersenang-senang baru bersiap-siap untuk wukuf di tanggal 9 Zulhijjah. Biasanya tanggal 8 itu sudah siap-siap. Jadi tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 5 hari ke depan ini pelaksanaan ibadah haji. Jadi kita anggap baik umroh sehari, haji 5 hari. Sebenarnya 6 hari cuma ibadah khususnya di Mekah, di Madinah sana. 6 hari. Kalau dia 40 hari berarti 34 harinya ini senang-senang. 34 harinya senang-senang. Makanya banyak yang balik dari haji, orang Indonesia ini balik dari haji gemuk. Timbangan badannya naik, mukanya bercahaya. Oh seneng, oh seneng gitu kan. Duduk di hotel, makan lemak, sehat kan. Ladas orang Palembang. Terutama ibu-ibunya, biasanya ibu-ibunya tuh berat badannya naik. Ibu-ibu kan cepat naik berat badannya. Makan kurma, minum zam-zam segala macam. Ada bayi yang mandi dengan bayu zam-zam, walaupun sebenarnya tidak dianjurkan ya, mandi dengan air zam-zam, tidak dianjurkan. Cuma kadang banyak juga yang iseng mandi, kepengen mandi dengan bayu zam-zam kan. Nah akhirnya tadi yang terjadi. Nah ini untuk pertanyaan apakah orang yang pergi haji otomatis umroh. Seharusnya kalau dia jamaah haji dari Indonesia, dia juga sudah umroh. Makanya orang kalau sudah umroh versi Indonesia yang tamattu, dia sudah umroh, dia sudah haji sekaligus. Nah, apakah orang yang pergi haji sudah berkurban? Jawabannya belum tentu. Memang ada mereka nyembeli hewan, tapi mereka bukan nyembeli hewan kurban, nyembeli hewan dam namanya. Dam itu dendo. Orang yang melaksanakan haji tamattu ada dendonya, ada dam. Masing-masing nanti nyetor ke grup sekitar 3 juta sampai 4 juta untuk penyembelihan hewan dam. Walaupun tetap disembeli di waktu penyembelihan. Tapi biasanya ada yang nanya, kalau kami nak langsung berkurban di Mekah, berapa bayarnya? Paling-paling nambah lagi, tambah 3 juta lagi misalnya kan. Makanya kalau kita ada duit, tidak apa-apa kalau sekaligus nak berkurban misalnya, supaya dapat 3 sekaligus, sekali berangkat. Haji dapat, umroh dapat, kurban juga dapat. Makanya memang orang kalau sudah pulang dari haji itu, dia tidak bertambah bagus orangnya, berarti dia main-main di sana berarti. Seharusnya dia dapat banyak gitu. Dia dapat banyak pahala, dapat banyak ampunan dengan 40 hari selama mereka berada di Mekah dan di Madinah. Nah itulah tadi, jangan terlena saat bersenang-senang tamattu itu. Usahakan ya kalau di Madinah tetap sholat di Masjid Nabawi, kalau di Mekah tetap sholat di Masjidil Haram. Jangan tergoda sholatnya di hotel misalnya ya. Nah, jangan tergoda model seperti itu. Baik, ini poin berikutnya yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke inti pembicaraan. Malam hari ini memang sengaja saya kasih mukadimah yang agak panjang. Berikutnya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah berazam, bertekad untuk umroh atau untuk haji, maka kata Imam An-Nawawi di dalam buku yang lain, kitab Al-Idah, kata Imam An-Nawawi, mulailah terlebih dahulu dengan 2 hal. Siapa saja yang sudah punya azam, tekad kuat untuk umroh maupun
haji. Mulai dulu dengan dua hal. Yang pertama, sering-seringlah ngobrol dengan orang tentang haji dan tentang umroh ini, terutama orang yang bagus agamanya, bagus pengalamannya, dan bagus ilmunya. Cari tiga orang ini, orang yang agamanya bagus, orang yang pengalamannya bagus, dan orang yang ilmunya bagus. Karena kalau kita salah dalam ngobrol tentang haji dan umroh, kalau kita bicara dengan orang yang agamanya biasa-biasa baik, tapi unsur bisnisnya lebih banyak, sisip dikit, kita terkeluar duit, langsung daftar segala macam, akhirnya ada beberapa kekecewaan misalnya ya. Tapi kalau orangnya agamanya bagus, walaupun dia punya bisnis yang bagus, tapi dia ngomongnya selu, jong bang, selu. Dia ngomongnya selu, biasa-biasa baik dia ngomongnya, tidak berlebihan, tidak berlebihan. Saya juga misalnya kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, misalnya travel mana yang bagus, saya akan mengatakan kalau travel itu sudah ada izinnya, itu 11-12. Tidak ada travel yang bagus-bagus nian, dan tidak ada juga travel yang jelek nian. Asal memang dia sudah izinnya sudah ada. Nah, karena travel itu 11-12, itu mirip seperti kalau kita pergi ke pasar. Nak belanja di mana lah kita nih? Nak beli beras di mana lah? Itu 11-12 lah. Di sini harganya 15.000, di sini harganya 14.000. Itu kan beda-beda tipis. Di sini harganya sama 15.000, tapi di sini tokonya lebih bersih, di sini tokonya agak sembraut dikit. Beda-beda cah itulah. Ini sama harganya 15.000, ini juga 15.000. Ini cuma bedanya tuan tokonya lebih apa namanya? Lebih senang cerita. Kalau disapa dia senang cerita. Yang di sini tuan tokonya agak pendiam, saya kan. Beda-beda di situlah beda-bedanya. Tidak banyak-banyak, tidak beda-bedanya. Jadi jangan salah ngajak berbicara seputar ini, karena khawatir tadi ya, ada juga oknum-oknum yang akhirnya ngobrolnya lebih banyak ke unsur bisnisnya, seakan-akan digiring, akhirnya kita kalau udah oke, rasanya laju dak lemak istilahnya kan. Nah, ini poin pertama. Jadi banyak-banyaklah ngobrol, banyak-banyaklah bertanya. Nah, mungkin juga dalam konteks ini, karena dulu Imam An-Nawawi tidak ada televisi ya, tidak ada internet, tidak ada YouTube gitu kan. Sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memulai juga dengan banyak-banyaklah misalnya melihat tayangan-tayangan video-video tentang haji dan umroh. Saya di rumah kalau dekati hiburan, kalau lagi dekati gawe, saya buka YouTube, tapi buka YouTube-nya bukan di HP, saya buka YouTube-nya di TV saya ini. Saya lihat vlogger Arab ngevlog tentang apa namanya, tentang haji, tentang umroh. Yolah ada sebaik kita jingoin, tahu oh ini ada kejadian-kejadian cak ini, ada kejadian cak ini. Misalnya ada beberapa kejadian jamaah sesat. Ngapo jamaah sesat misalnya kan itu pasti jadi perhatian. Oh, berarti kalau jamaah ini sesat, kemungkinan pembimbingnya misalnya tidak perhatian. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, jamaahnya yang ngeyel misalnya kan. Kemungkinan ketiga, ada banyak kemungkinan yang lain. Jadi kita baca belajar dari tayangan yang seperti itu, tentang harga, tentang makanan, tentang nominal duit yang ada di sana. Itu pacak kita dapatkan di YouTube. Itu banyak sekali sekarang ini vlogger Arab, baik yang di Jeddah, yang di Mekah maupun yang di Madinah. Mereka memberikan informasi edukasi yang bagus. Ini sebelum saya pergi ke sini, dari asar sampai hampir maghrib itu saya lihat YouTube. Lihat YouTube, maksudnya saya lihat bagaimana kondisi jamaah haji sekarang gitu kan, bagaimana dan seterusnya. Kata anak muda sekarang ini, biar ada vibes-nya, biar ada getaran gelombang-gelombang melok terasa gitu kan, dengan melihat yang seperti itu. Nah, setelah banyak ngobrol, banyak bertanya dengan orang-orang yang benar, yang bagus, kita lihat tayangan-tayangan. Nah, barulah yang nomor 2, kata Imam An-Nawawi, kita disunnahkan untuk memperbanyak istikharah. Dalam bentuk yang paling serius adalah sholat sunnah istikharah.
Sholat sunnah istikharah ini kita maksudkan untuk supaya Allah Subhanahu wa taala memilihkan yang terbaik untuk kita. Istikharah ini bukan untuk umroh atau tidak, bukan untuk pergi haji atau tidak. Kalau pergi haji atau tidak, umroh atau tidak, tidak usah diistikharahkan lagi, karena haji dan umroh itu barang bagus. Istikharah ini kita bermaksud minta dipilihkan waktu yang paling bagus. Misalnya, ya Allah, aku ada kepingin umroh tahun ini, kapanlah waktu yang paling bagus itu? Apa bulan 8, apa bulan 9, apa bulan 10? Itu tujuan istikharah. Kapan waktu yang paling tepat? Yang kedua, kita juga minta pilihkan kira-kira travel mana yang bagus untuk aku pribadi. Mungkin seluruh travel yang tadi saya bilang 11, 12, tapi kan ada yang paling cocok dengan kita ini travel mana kira-kira, itu istikharah. Kemudian misalnya kalau dalam haji boleh juga kita istikharah. Duit ada misalnya kan, kira-kira saya ini daftarnya daftar haji reguler atau daftar haji plus misalnya kan. Nah, itu guna istikharah. Kalau istikharahnya, ya Allah, aku laju tidak umroh, aku pergi umroh atau tidak usah istikharah lagi tuh, karena umroh itu barang bagus. Itu umroh itu barang bagus. Nah, jadi itu tujuan istikharah. Banyak-banyak beristikharah. Setelah itu lihat kenyamanan hati. Tidak usah nunggu mimpi, karena sangat jarang jawaban istikharah itu dari mimpi, itu sangat jarang. Makanya kata para ulama, setelah istikharah lihat kecenderungan hati. Lihat kecenderungan hati. Kalau ibaratnya, ngapalah setiap kali aku nih keluar rumah atau setiap kali buka HP misalnya tijingok triple A misalnya kan, ya siapa tahu itu isyarat berarti triple itu baik misalnya kan. Ngapalah setiap kali aku ke masjid atau setiap kali aku berjalan kemana ketemu dengan wong dan wong itu menceritakan triple A misalnya kan, ya siapa tahu ini isyarat-isyarat ya. Atau misalnya ada kenyamanan, biarlah ini triple besar, oke, ini triple besar, oke, aku kok lebih nyaman dengan triple yang agak kecil, karena aku kenal dengan wong-wongnya misalnya kan, aku kenal dengan pemiliknya. Siapa tahu ini juga bagian dari isyarat dari istikharah itu kan. Jadi yang jelas itu tuntunan awal sebelum kita melangkah lebih lanjut dalam dunia umroh dan dunia perhajian ini. Yang jelas sekarang ini Bapak dan Ibu-ibu, semakin hari duit kita ini semakin melemah ya. Saya juga nggak tahu ini bagaimana konsepnya nanti ke depan. Yang jelas duit kita ini nominalnya itulah, tapi harganya menurun gitu kan. Ini yang disebut dengan inflasi. Dulu ini teringat nih kan, masa kecil kami megang duit 100.000 itu luar biasa itu, lama tahannya. Megang duit 100.000 sekarang sehari ini juga, detik ini juga habis gitu kan. Ya sama juga kemarin di 2018 kalau nggak salah ya, 2018 itu kami patungan mengumrohkan orang tua kami, itu di angka 24 juta 25 juta, itu sudah bagus itu, di angka 24 juta 25 juta 2018. Sekarang 2024 standarnya itu, startnya itu dari 27. Jadi dari 24 sekarang ini standarnya itu sudah naik 3 juta berarti di angka 27 ini sudah paket yang kita anggap paket yang paling bawah lah kira-kira ya, 27. Dan nanti 3 tahun ke depan siapa tahu, nanti kita nggak tahu ekonomi ya, dengan tiket, dengan visa, dengan hotel yang semakin hari juga kadang-kadang harganya naik ya. Kalau memang ada misalnya, boleh disegerakan dan boleh direncanakan agak serius. Cuma saya tidak, dalam hal ini tidak memprovokasi ya, saya berusaha jujur dengan bidang keilmuan yang saya tekuni, bahwa kalau memang ada kewajiban nafkah yang lain
makan, minum, tempat tinggal yang tadi saya sebutkan ya, pendidikan anak, kesehatan, ada anak sakit yang harus diobati, mungkin boleh dulu ini diutamakan terlebih dahulu. Kalau semuanya beres, makan minum beres, rumah beres, bayar semesteran beres, mulai rencanakanlah untuk perjalanan menuju Baitullah. Karena di bumi ini sholat di seluruh masjid itu sama baik pahalanya. Cuma 3 masjid yang beda pahalanya: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita sholat di Masjid Agung dengan sholat di sini sama baik pahalanya. Cuma bedanya mungkin ada pahala silaturahim, tapi pahala sholatnya sama baik, tidak kata beda. Masjid Al-Ikhlas dengan Masjid Pusri Aqabah 1 misalnya sama baik pahalanya. Sholat di sini dengan sana sama baik. Atau Al-Ikhlas dengan Istiqlal misalkan, yang jauh lebih megah, sama baik. Di Al-Ikhlas sama pahalanya dengan Istiqlal sama. Cuma beda tuh, yang beda tuh cuma 3 inilah: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa sekarang ini belum rekomendasi untuk sholat di sana ya, karena keamanan dan kenyamanan. Berarti sementara waktu 2 ini dulu, kejar target di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nanti kalau pada waktunya bapak dan ibu-ibu umrah, banyak-banyaklah ke Nabawi, banyak-banyaklah ke Haram. Tempat-tempat yang lain itu sedang baik. Biasanya kayak temakan bawaan uang video, nyengok tanah bagus, nyengok perbukitan bagus, itu biasa-biasa baik itu. Biasa-biasa baik. Kalau sempat teduklah di Masjid Nabawi, iktikaf, mabit kecil-kecilan, tidur di Nabawi. Kalau hari Jumat, saya pernah Jumat di Masjid Nabawi. Setelah asar sampai maghrib saya tidak balik, saya maju ke depan di posisi paling dekat dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita duduk di sana, iktikaf kira-kira ya, terutama habis asar Jumat, habis asar sampai ke maghrib, berzikirlah di sana, baca Quran di sana, kemudian berdoa di sana. Mudah-mudahan banyak faidah, banyak manfaat, dan mudah-mudahan lebih dekat diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain-lain foto di mana-mana itu biasa baik, itu biasa-biasa baik. Bahkan kawan-kawan tuh ada yang mabitnya pokoknya kalau sudah di Madinah gegek, cobalah mabit. Ya mabit itu masuk baik di Masjid Nabawi, masuk jam 10 malam, tidak usah balik kecuali setelah syuruk. Tidurlah di sejadah itulah, tidurlah di situlah. Nyender dikit boleh, tidur dulu. Sama cak kita begadang lah kira-kira. Nah ini hal-hal indah yang bisa bapak ibu semua lakukan nanti kalau pada waktunya bapak dan ibu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saya kira ini dulu sebelum Isya datang. Jika ada hal yang pengen ditanyakan, ada hal yang pengen dikonfirmasi, kami persilahkan. Iya. Iya. Iya, haji backpacker, haji umroh naik sepeda. Kalau saya pribadi ya, tidak rekomendasi. Kalaupun seandainya itu bisa dilakukan, dia tetap wajib mengurus syarat-syarat administrasi. Yang model seperti itu rawan tidak boleh masuk, Kalaupun boleh, alhamdulillah. Cuma tadi kalau dia pergi bersepeda 4 bulan, kira-kira dia baliknya bersepeda lagi atau naik pesawat dia baliknya nih. Jadi memang itu bagian dari keunikan orang kita. Kalaupun nak backpacker, ya backpackernya ada usaha dengan sepeda lah. Nyambung dari sini Jakarta Malaysia misalnya ya. Malaysia kemana, ke India dulu misalnya, dari India baru masuk ke Jeddah misalnya kan, atau baru masuk ke Riyadh. Itu pun tetap waspada dengan prosedur perizinan. Sekarang ini orang kalau mau keluar negeri itu memang diawasi oleh 2 negara asal kita
dan negara di mana bakal kita lewati. Ya, itu ribet. Kalau sudah berurusan di bandara, ya di bandara itu nasib-nasiban juga. Kalau nasib bagus, alhamdulillah. Kalau memang kita udah kata masalah ya. Kalau kita misalnya diduga ada kecurigaan, itu biasanya ditahan. Ya, cuma gara-gara misalnya backpacker itu tadi. Pokoknya tetap waspada. Bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW dulu ada yang pergi haji dan umroh jalan kaki, memang ada. Tapi banyak juga para sahabat yang perginya naik kendaraan, naik transportasi. Ada juga beberapa sahabat yang pergi haji dan umroh itu jalan kaki, masyian ada, masyian. Tapi yang rakiban itu banyak juga, dan lebih banyak yang rakiban, lebih banyak yang naik transportasi alat. Ya, haji talangan itu sebenarnya akadnya kan akad hutang kan. Jadi itu berarti kita pergi haji lewat jalur berhutang. Nah, kalau ditanyakan berangkat haji lewat jalur berhutang boleh tidak secara fikih? Kalau mau dijawab dengan jujur, boleh kita berangkat haji dengan cara berhutang. Dari sisi bolehnya ya, boleh. Tetapi itu tidak rekomendasi. Ya, kalau ditanya boleh haji dengan berhutang, tapi tidak rekomendasi karena ini jumlahnya terlalu besar, yang khawatirnya justru kita balik dari haji malah sibuk, nanti pikiran kita ini sibuk mengurusi cak mano bayar hutang ini kan. Akhirnya tidak ada kenyamanan setelah balik haji. Kita tuh kepingin setelah balik haji itu nyaman, plong, seperti itu ya. Nah, berbeda dengan kurban berhutang. Karena nominal kurban berhutang ini cuma 3 jutaan, maka untuk berhutang sebagian dari ulama ada yang tetap merekomendasikan kalau untuk kurban dengan cara berhutang silahkan, karena dia 3 juta ini sifatnya ini hitungannya masih hitungan kecil gitu. Nah, bapak-bapak yang arisan kurban itu sebenarnya sama. Kalau arisan kurban kan sebenarnya kalau orang 10 ngumpul duit 400.000, kebetulan saya yang berkurban misalnya, maka 400.000 duit saya, 3.600.000-nya itu kan duit bapak-bapak yang harus saya kembalikan tahun depannya kan. Nah, itu sebenarnya konsep sederhananya sama. Itu jawabannya. Berikutnya, kalau haji talangan ya usahakan ambil dari bank syariah. Usahakan ambil dari bank syariah supaya lebih sesuai dengan prosedur syariahnya. Mudah-mudahan ya begitu ya. Saya kira itu dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.